Kalau kita berbicara daerah, sangat penting terkait dengan mediator, peran mediator. Karena seperti yang kami sampaikan tadi, karena kita bersentuhan langsung dengan masyarakat, permasalahan masyarakat ini sangat kompleks. Maka butuh seorang yang capable, taruhlah seorang mediator yang bisa menjadi penengah. Karena yang namanya mediator ini kan kita menyelesaikan sengketa atau perselisihan dengan win-win solution berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi dengan adanya mediator seperti ini, seperti taruhlah yang kita laksanakan saat ini, tidak sedikit-sedikit permasalahan warga naik ke tingkat litigasi atau pengadilan, proses hukum dan sebagainya. Nah ini juga erat kaitannya dengan kegiatan yang kami lakukan di masing-masing desa di Kabupaten Lombok Utara, karena ada namanya MKD. MKD ini adalah rohnya terkait dengan mediator juga, tetapi tidak berlegalisasi seperti mediator yang kita lakukan saat ini. Prinsip dasar kita yang membentuk khusus untuk membentuk MKD ini adalah karena banyaknya tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat itu diajukan ke tingkat level yang lebih tinggi. Jadi kita bagaimana bisa menghindari perkara ayam berbiaya sapi, itu sedikit kita. Jadi bagaimana bisa meminimalisir terjadinya sengketa-sengketa yang kecil itu tidak naik ke tingkat formal, tingkat yang lebih atas lagi untuk pengadilan ke kepolisian. Jadi kita membentuk MKD itu berdasarkan kearifan lokal. Jadi penyelesaian media secara kearifan lokal dengan win-win solution, mencari titik mufakat, titik tengah di situ ternyata lebih kita rasakan di masyarakat manfaatnya gitu. Jadi perkara-perkara yang memang sifatnya tipiring itu tidak langsung kita bawa ke ranah kepolisian. Jadi kita di MKD itulah penyelesaian sengketa yang sifatnya ringan diselesaikan. Kabupaten Lombok Utara ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya, dan itu sering terjadi perselisihan antara pekerja dengan pengusaha atau perusahaan tersebut. Jadi sangat diperlukan sekali mediator ini untuk membantu menengahi pekerja dan perusahaan. Dalam pekerjaan yang sering ya, ada banyak sih. Tapi yang memang perlu sepertinya paling sering ya itu kasus perceraian yang mengakibatkan banyak sekali, apalagi akhir-akhir ini ya, banyak yang mengajukan perceraian, dan saya pikir masalahnya tuh hanya seperti itu saja. Latihan mediator dan pembinaan desa sadar hukum tahun 2021 saya nyatakan resmi dibuka. Memang seiring waktu untuk perkembangan zaman banyak kasus-kasus yang terjadi, yang pengembangan kasus seperti lembaga-lembaga yang ikut memanfaatkan lembaga kita, lembaga Majelis Kerama Desa ini seperti lembaga perlindungan anak. Jadi di situ ada sistem restoratif justice yang memang bisa kita berkolaborasi dengan sistem yang dikembangkan oleh LPA itu. Sehingga kami di kelembagaan terus mengembangkan berbagai pola penyelesaian sengketa sehingga tidak terjadinya atau tidak berkembangnya kasus-kasus yang ada di masyarakat. Jadi pola kami khususnya di dinas melalui kelembagaannya itu melakukan peningkatan kapasitas, melakukan pelatihan dan melakukan monitoring evaluasi terhadap perkembangan kelembagaan yang sudah kita bentuk khususnya di Majelis Kerama Desa ini. Memang sekarang inilah kami banyak diberikan ruang pemahaman, pengetahuan bahwa ini loh mediator, ini loh aturan-aturan yang mengatur mediator, ini langkah-langkahnya, teknisnya, gaya, semua berdasarkan modul yang diberikan kepada kami. Ternyata seorang mediator itu tidak sederhana yang kami bayangkan pada saat misalnya kami satu kepala desa atau berkapasitas sebagai MKD. Ternyata memang banyak hal, skill yang harus kita miliki berdasarkan regulasi-regulasi yang ada itu, baik Perma 1 2016 yang kami sampaikan tadi itu. Memang ini yang harus betul-betul bisa dikuasai lah, minimal oleh seorang mediator. Termasuk di sana itu di MKD bahkan baru-baru ini bisa menyelesaikan perkara unsur SARA yang memang di dalam pikiran kita bahwa unsur SARA ini merupakan kejadian yang luar biasa karena termasuk lintas agama itu bisa diselesaikan melalui Majelis Kerama Desa dengan damai. Sebelum latihan ini ya jujur saja saya tidak pernah membayangkan ya ada namanya mediator yang seperti ini gitu.
saya tidak membayangkan ada posisi yang seperti ini dengan pembelajaran, dengan disiplin ilmu yang banyak gitu. Saya pikir ya proses negosiasi ya berjalan begitu saja secara alami. Tapi setelah saya mengikuti ini, saya baru tahu oh ternyata ada loh profesi seperti ini dengan ilmu yang banyak dan disiplin ilmu yang harus kita pelajari tahap demi tahap. Saya pertama ketemu sama para pemateri yang benar-benar ahli di bidangnya, jadi dapat langsung ilmu dari orang yang benar-benar ahli, yang profesional, jadi benar-benar ilmunya tuh dapat banget gitu. Ya, harapan kami ke depan dengan sudah misalnya kami ini lulus dalam proses sertifikasi mediator ini, jadi kami bisa mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat kami. Dengan sudah ada legalisasi yang kami miliki sebagai seorang mediator, bisa mengabdikan diri, bisa melayani masyarakat kami terhadap persoalan-persoalan yang sekiranya mereka bawa ke kami untuk bisa diselesaikan, dimusyawarahkan, dan dimediasikan. Nama saya Bio Atatorik, saya bekerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Utara. Nama saya Baik Rizky Noviani, saya mediator hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Lombok Utara. Nama saya Budiawan SH, Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Saya M. Agus Patolosidi dari Dinas PP2 KBPMD Kabupaten Lombok Utara.